Rombongan School of Public Policy University of Maryland, Amerika Serikat, Kamis 8 Januari 2025, mengunjungi kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara atau KIPP IKN. Sebanyak 20 peserta hadir untuk melihat secara langsung progres pembangunan Ibu Kota Nusantara, sekaligus berdiskusi mengenai kebijakan publik dan implementasi pembangunan berkelanjutan di IKN. Kunjungan ini menjadi bagian dari pembelajaran lapangan khususnya untuk memahami penerapan kebijakan pembangunan hijau yang diterapkan dalam pembangunan kota Nusantara. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Dr. Mirna Asnawati Safitri, menyampaikan bahwa IKN menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan pembangunan hijau tidak hanya direncanakan tetapi diimplementasikan secara konkret. Ya, hari ini kita baru saja menyelesaikan kegiatan penanaman pohon bersama yang diikuti oleh peserta dari School of Public Policy University of Maryland, Amerika Serikat. Rombongan ini berkunjung ke KIPP dan sebelumnya kami sudah melakukan diskusi dengan para guru besarnya dan kemudian juga para mahasiswa, PhD student ataupun master student yang mengikuti trip ini. Dan seperti tradisi yang berada di IKN, tamu-tamu yang datang itu meninggalkan jejak hijau dengan menanam pohon. Kali ini kita berada di Plaza Bhinneka Tunggal Ika dan penanaman pohon dilakukan oleh semua peserta. Jadi ini bukan penanaman seremonial, tapi ini adalah penanaman yang sesungguhnya sebagai bukti partisipasi seluruh warga global. Bukan hanya warga IKN, bukan hanya warga Kaltim, bukan hanya warga Indonesia, tapi seluruh warga dunia untuk memberikan dukungan pada terbangunnya kota hutan atau forest city di IKN. Mereka sebenarnya ingin melihat progres pembangunan dan juga berdiskusi beberapa hal yang terkait dengan kebijakan dan juga implementasi dari pembangunan yang ada di IKN sebagai saya kira bahan pembelajaran ya bagi mereka karena mereka berasal dari School of Public Policy yang tentunya ingin melihat bagaimana kebijakan pembangunan hijau yang dilakukan di dalam proses pembangunan kota Nusantara ini. Dalam rangkaian kunjungan, rombongan juga mengikuti tradisi meninggalkan jejak hijau melalui kegiatan penanaman pohon bersama di Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Penanaman ini bersifat seremonial, melainkan sebagai bentuk partisipasi warga global dalam mewujudkan konsep Forest City di Ibu Kota Nusantara. Dengan berbagai jenis tanaman, mulai dari pohon, kayu-kayuan, hingga tanaman buah-buahan. Gabungan dari pohon hutan, pohon kayu-kayuan dan juga pohon buah-buahan. Jadi ada jambu, ada kelengkeng, ada jenis kayu-kayuan seperti meranti dan lain-lain. Seperti biasa kami selalu mencampur pohon-pohon yang ditanam. Iya, harapan dari teman-teman Maryland, California setelah kunjungan ini seperti apa, Bu? Mereka menyampaikan ketakjubannya dengan visi yang dibangun di sini yang tidak hanya ada di dalam dokumen tetapi juga diimplementasikan. Termasuk juga ketika kita mengajak mereka menanam untuk menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau yang ada di IKN ini adalah ruang terbuka yang dibangun bersama-sama oleh seluruh warga. Kami menyambut baik semua kunjungan. Jadi IKN ini adalah kota yang inklusif, yang terbuka pada siapapun. Jadi kami selalu memberikan pelayanan yang sama kepada mereka yang ingin berkontribusi untuk menghijaukan IKN, termasuk juga dari kelompok akademisi ini. Sementara itu, perwakilan School of Public Policy University of Maryland, Prof. Thomas, menyampaikan kekagumannya terhadap visi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan. I visited Nusantara with Pak Basuki and all of his deputies. We're a public policy program, and we're interested in development and climate change and conservation and urban planning and putting all these together at once. And there are not very many projects like that around the world. So Nusantara is an ambitious attempt to put together a lot of things at the same time, which makes it quite complex of an undertaking. Usai dari KIPP IKN, rombongan dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke hutan tropis Samboja, Kalimantan Timur untuk melihat potensi lingkungan sekaligus mencari inspirasi bagi program kerja selanjutnya. Bima Mardika melaporkan langsung dari Ibu Kota
Nusantara.